Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, seluruh para penggiat majelis ilmu, Bapak Rio, Mas Fahrul dan teman-teman lainnya, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu tanpa terkecuali, semoga kita semuanya Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah himpun kita, Allah kumpulkan kita, Allah dudukkan kita di taman surganya Allah. Semoga ini menjadi benar-benar amal solih yang akan menghantarkan kita besok masuk surga bareng-bareng, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Nasuihul Ibad. Saat ini kita masuk pada makalah yang ke-12. Yang membawa kitabnya silahkan dibuka halaman 5, makalah ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu asyrah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Makalah yang ke-12 atau nasihat yang ke-12 datangnya anin nabiyyi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat, sabdanya untuk kita semuanya, la saghirata, tidak ada dosa kecil. La saghirata, tidak ada dosa kecil, ma'al israr, yang terus dilakukan setiap saat. Artinya bagaimana? Dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar. Ini seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar kalau terus-terusan dilakukan, terus-terusan menjadi kebiasaan tanpa ada penyesalan, tanpa ada permohonan ampun dan seterusnya. Makanya kemarin sudah kita bahas, la tahqiruz dzunubas shighar, jangan meremehkan perbuatan dosa walaupun kecil. Dosa kecil itu apa? Kita semua tahu dosa kecil itu justru macamnya banyak sekali. Oleh karena itu jangan dibiasakan. Makanya kita diajarkan setiap kita habis ngobrol-ngobrol, habis kumpul-kumpul, habis ketemu orang, ada perkara yang perlu kita lakukan. Satu, saling memaafkan. Itu penting, Pak. Bapak habis ngobrol rame-rame, saya pamit ya, mohon maaf kalau ada salah. Itu penting. Sebab kenapa? Namanya orang ngobrol, nama orang ya bicara ngalor ngidul, kadang-kadang itu bisa ada ucapan yang nggak sengaja nyakitin hati dan seterusnya, atau tutur kata perilaku kita juga begitu.
Makanya itu dilakukan. Yang kedua, Rasulullah ngajarin setiap selesai majelis, bubaran dari majelis itu disunahkan membaca kafaratul majelis. Gimana bunyinya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini sangat penting, samanya majelis ya, walaupun majelis ilmu semacam ini itu tidak menutup kemungkinan terjadi dosa. Dan bagaimana enggak dosa umpamanya di pojok bisik-bisik, itu siapa sih sebelahnya ustadz kok orangnya baru kelihatan. Nah itu kan jadi nggak bagus. Kayaknya pernah kenal deh, teman kok baru kelihatan ini. Nah, itu kan jadi bisa nambah dosa gitu loh. Paham ibu ya? Jadi dosa itu bisa terjadi di mana saja. Makanya setelah selesai majelis kita baca doa kafaratul majelis, biar majelis ini seandainya ada dosa Allah ampuni. Selanjutnya wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar. Dosa besar juga macamnya banyak. Tidak ada dosa besar ma'al istighfar ketika segera dibarengi dengan istighfar. Tidak ada dosa besar kalau segera disusul dengan permohonan ampun. Tidak ada dosa besar kalau segera ditaubatin. Dosa besar macamnya banyak, orang judi, orang mabuk, orang zina dan seterusnya. Itu semua dosa besar. Tapi kalau segera ditaubatin, syaratnya kemarin sudah kita bahas, ada penyesalan satu ya. Kalau dosa besar itu hubungannya dengan Allah, itu rukun taubatnya ada 3. Kalau dosa besar hubungannya dengan Allah, rukun taubatnya ada 3. 1, dia harus an-nadmu, ada penyesalan. Yang kedua, ayyuqli'al, dia harus mencabut, menghindarkan dirinya dari perbuatan itu, dari lingkungan itu, dari komunitas itu. Umpamanya judi atau mabuk, dia nyesel dan dia menghindarkan kelompok itu. Dia nyesel tapi balik lagi, ngobrol lagi sama orang itu, ya percuma, karena satu saat pasti kecantol lagi, pasti mabuk lagi. Makanya kedua, menghindarkan diri. Yang ketiga, ayyauda alla yauda, agar tidak mengulang kembali, berjanji, berazam untuk tidak mengulang kembali perbuatan itu. Itu syarat apa? Rukun taubat kalau dosa itu hubungannya dengan Allah. Kalau hubungannya dengan manusia, rukunnya ditambah 1 lagi. Apa itu? Ayyabru'a, minta pembebasan. Umpamanya ada orang menganiaya, menzalimi orang lain sampai mati umpamanya, itu dosa besar. Gak cukup dengan istighfar, dengan penyesalan, gak cukup, harus minta maaf dengan yang bersangkutan, paling tidak dengan keluarganya, dengan ahli warisnya, itu penting. Atau bapak pernah makan harta orang, mestinya tanah itu milik tetangganya, kita makan, akhirnya terus bapak nyesel. Nyesel itu nggak cukup dengan istighfar, harus minta pembebasan dengan yang bersangkutan. Pembebasan itu macam-macam, ada kalanya minta ikhlasnya, ada kalanya harus membayar ganti biar dibebaskan, biar diikhlaskan. Jadi sebenarnya dosa dengan orang itu rukunnya lebih berat daripada dosa dengan Allah, karena rukunnya ada 4. Makanya di sini hati-hati betul, hubungan dengan manusia itu susah Pak. Dan yang lebih parah lagi begini Pak, hubungan dosa dengan manusia itu, seandainya orang itu tidak bisa membalas kezaliman kita, itu Allah nggak akan tinggal diam Pak. Bapak menzalimi orang, orang itu diem, nggak berani bales, itu Allah nggak akan tinggal diam, pasti Allah akan membalas kezaliman kita. Maka jangan heran kalau tiba-tiba nanti muncul ada orang ganti balas zalimi kita, ada orang kok malah nyiksa kita. Lah bisa jadi itu tebusan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebaliknya kalau bapak berbuat baik kepada orang, orang itu nggak bisa balas kebaikan bapak. Jangan khawatir, Allah juga nggak tinggal diam, Allah pasti akan membalasnya dengan cara Allah.
melalui orang lain bisa, melalui cara yang lain bisa, tidak harus dengan orang yang Bapak berikan kebaikan tadi. Artinya apa? Orang yang berbuat baik tidak akan sia-sia. Jadi nggak boleh ngomong begini, percuma gua bantu dia, nggak ada timbal baliknya. Ngomong begitu tuh nggak boleh, nggak ada yang sia-sia. Kebaikan itu nggak akan sia-sia dan pasti dibalas Allah dengan cara Allah. Sama, Bapak juga jangan ngeramein perbuatan zalim kepada orang, karena itu juga nggak akan terhapus dengan sendirinya, harus ada pembebasan. Makanya minta maaf kepada orang itu penting, sebab nggak akan gugur dosa kita kalau belum minta pembebasan, minta maaf. Cuman sayangnya kita orang nih minta maafnya kalau pas lebaran itu bukan pada musuhnya. Betul? Pada siapa? Justru kepada orang-orang selama ini baik kan? Betul? Ini kalau lebaran nih Pak, Bapak minta maaf, justru minta maafnya itu bukan pada musuhnya, bukan pada orang yang selama ini gedek sama ibu, bukan. Malah minta maafnya pada orang yang selama ini baik, betul? Terus yang selama ini gedek sama ibu dimintain maaf, didatengin rumahnya nggak kalau lebaran? Ngeles. Enggak, jujur aja gitu loh. Kalau lebaran tuh loh biasanya yang musuhin ibu datengin nggak rumahnya itu? Itu faktanya begitu. Justru kalau lebaran yang dibawain kue itu bukan musuhnya, yang dibawain tentengan itu bukan kok yang selama ini gedek sama ibu, bukan. Yang ibu bawain justru orang-orang selama ini memang baik. Terus malah silaturahimnya di mana? Nah di sini Pak. Nah, kita butuh pemahaman lagi silaturahim itu sebenarnya bagaimana. Nah itu nanti akan dibahas di bab yang secara khusus. Jadi intinya untuk menjadi orang baik itu memang susah, tapi pelan-pelan kita berusaha mohon sama Allah hati kita dibersihkan sehingga gampang minta maaf sama orang dan gampang memaafkan orang lain. Maka pertanyaannya, lebih susah minta maaf apa memberi maaf? Dipikir dulu. Lebih susah minta maaf apa memberi maaf? Memberi maaf. Gimana Bang? Memberi kata Bang Jabir. Ya tergantung kasusnya. Kalau bagi orang yang merasa derajatnya lebih tinggi, minta maaf itu berat. Betul? Gengsi. Contohnya suami itu jarang minta maaf sama istri. Oh, semangat tuh. Itu fakta itu. Itu penyakit suami. Habis marah dar duduk ngopi, udah lupa, nggak minta maaf, nggak minta apa, tahu-tahu mah bikin nasi goreng toh. Ini orang kelenger habis marah tahu-tahu minta. Ada kan suami model begitu? Banyak. Jadi tergantung kasus dan kondisi. Dan itu penyakit loh Pak. Penyakit itu. Bagi orang yang mungkin merasa derajatnya lebih rendah, minta maaf perkara yang sangat enteng. Enteng lah. Bahwa hal minta maaf sama atasan itu enteng sekali. Kalau minta maaf gitu. Tapi memberi maaf ini susah. Bawahan memberi maaf sama atasan susah. Enak aja, bertahun-tahun gua diinjak-injak kayak gitu kan. Dendamnya udah kebangetan. Tapi ini harus dilatih, masalah hati harus dilatih. Sebab ya kita rugi, kita hidup tuh sebentar. Jadi kalau lagi dendam begitu Bu, mikir begini, ya Allah saya hidup tuh cuma sebentar loh. Kalau sampai saya mati masih membawa dendam, itu kayak apa beratnya untuk masuk surga? Terhalang betul Bu. Terhalang betul. Orang yang masih menyimpan dendam, doa-doanya nggak diterima. Udah gitu, masuk surganya terhalang. Kenapa? Karena itu tadi, dendam itu benar-benar pengganjal yang luar biasa. Makanya kita ngaji semacam ini itu latihan membersihkan hati. Terus berdoa, ya Allah bersihkan hati saya terus. Karena banyak orang pintar tapi hatinya nggak bersih ya banyak gitu. Pinter keilmuannya tapi dendamnya juga kesumat gitu loh.
Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik, selesai nasihat yang ke-12. Sekarang masuk maqalah atau nasihat yang ke-13. Wal maqalatu salisatu asyrah. Maqalah atau nasihat yang ke-13, qila disampaikan, hammul arifi as-sana'u wa hammuz zahidi ad-du'a'u. Disampaikan hammul arif, keinginan terbesar orang yang arif. Arif itu ma'rifat. Ma'rifat itu mengetahui Allah dengan sifat-sifat sempurnanya. Itu ma'rifat. Jadi nggak sekedar Tuhanku Allah, nggak sekedar itu, tapi betul-betul faham sifatnya, faham keinginan kodrat iradatnya Allah bagaimana, paham, sehingga orang ini disebut ma'rifat. Yang paling ringan kalau kita belajar ilmu tauhid kan, di sini ada namanya belajar sifat 20. Betul? Masih hafal? Ayo bareng. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawa qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat 20, sifat wajibnya bagi Allah. Itu baru pengenalan Allah itu siapa. Satu, dia punya sifat wujud. Wujud itu apa? Kita pelajari itu. Nanti terus wujud, qidam, baqa, terus sampai 20. Itu kita baru mengetahui, oh Tuhanku seperti ini. Belum sifat-sifat lainnya, asmaul husna. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan seterusnya. Itu dipahami sifat Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Mutakabbir itu bagaimana, sehingga orang itu benar-benar sampai pada titik kemakrifatan mengenal Allah tidak sekedar nama. Dan saat ini Bapak Ibu, Bapak bisa survei anak-anak sekarang usia SMP, SMA, tanya sifat 20 hafal nggak? Nggak hafal. Nggak hafal. Jangankan anak sekarang, orang tua sekarang deh ditanya apa nggak sifat 20, nggak hafal. Itu banyak Pak. Padahal itu penting sekali penanaman akidah. Sebab kalau ditanyakan lucu, Tuhanmu siapa? Allah. Allah tuh bagaimana? Ah udah bagaimana? Masa begitu jawabannya? Allah tuh bagaimana? Jawabannya Nah, kan kita akidahnya jadi lemah. Makanya orang yang arif, orang yang ma'rifat kepada Allah, kalau sudah ma'rifat seperti itu Pak, yang ada di dalam dirinya adalah as-sana'u. Keinginan terbesarnya adalah as-sana'u, selalu bisa memuji Allah. Itu yang diinginkan. Orang yang sudah ma'rifat gak kepengen macam-macam, gak kepengen pahala, nggak kepengen terbebas dari neraka, nggak apalagi urusan duniawi, udah nggak kepengen. Yang kepengen itu apa? Kepengen bisa memuji Allah. Kok sampai segitunya? Ya, sebab orang kalau sudah ma'rifat tahu persis sifat-sifat Allah, dia malu kalau mau minta tuh malu. Coba, ya Allah minta sehat, emang selama ini nggak dikasih sehat? Ya Allah minta rezeki, emang selama ini nggak dikasih rezeki? Dikasih kan Mbak? Orang ma'rifat tuh begitu cara berpikirnya, sehingga dia malu untuk berdoa. Dia mau minta, ya Allah minta rezeki, malu, rezeki yang mana lagi?
Rezeki yang sudah diberikan aja kita belum sempat mensyukuri, kok malah mau minta malu. Sehingga orang ma'rifat itu yang ada bagaimana memuji, ya Allah Engkau yang maha pengasih, maha penyayang, maha hebat, maha perkasa. Udah, setiap melihat sesuatu, ya Allah Engkau maha hebat. Yang ada yang mutu subhanallah, masya Allah, tabarakallah, sehingga Pak, orang pada level makrifat itu sudah tidak menggunakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi, sudah nggak pakai kalimat itu. Kenapa? Kalimat innalillah itu kalimat untuk orang yang levelnya umum, masih dasar kayak kita nih. Setiap kena musibah sedih, nangis, itu levelnya kita tuh. Setiap dapat ujian sedih, berkeluh kesah, cerita ke sana kemari, curhat ke orang, curhat ke WhatsApp, curhat ke Facebook. Itu level kita tuh, masih pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang makrifat udah nggak pakai itu. Kenapa? Yang ada pandangan makrifat nih, yang ada semua yang terjadi adalah yang terbaik. Dia meyakini takdir, semua takdir yang terjadi itu yang terbaik, sehingga nggak ada yang perlu disedihkan. Yang ada adalah alhamdulillah, memuji, memuji, memuji. Makanya dulu saya pernah cerita, saya punya kiai namanya Mbah Syahid. Mbah Syahid itu orangnya di Kabupaten Rembang, Pak, desanya Kemadu, Sulang. Itu beliau biasa ngucapin alhamdulillah, saking ma'rifatnya, sehingga kita ngelihatnya itu aneh kalau kita nggak terbiasa. Umumnya nih contoh, kalau kita mau minum umumnya baca apa? Bismillah. Beliau mah alhamdulillah, mau minum alhamdulillah, selesai minum alhamdulillah, sampai dikabari lagi ngaji, dikabari Pak Kiai Putro itu putra anak laki, putra Pak Kiai meninggal dunia. Diem sejenak, alhamdulillah, al-fatihah, udah gitu dong. Kalau kita dikabarin begitu gimana reaksi kita? Enggak cuman innalillah kan, gegeruan, nangisnya, goser itu, levelnya beda. Kenapa kok alhamdulillah? Jawabannya itu sederhana kelihatannya, tapi mantap. Jawabannya begini, kenapa kok alhamdulillah Pak Kiai? Ya anak saya kan belum balik, kalau sekarang diambil lagi sama Allah, ya malah alhamdulillah tabungan saya di akhirat. Nanti dia akan berdoa terus di surga, doain biar orang tuanya masuk ke dalam. Jadi cara berpikirnya begitu, nggak ada disesali. Apanya yang disesali? Itu anak pemberian Allah, sekarang diambil Allah. Sanggup berpikir begitu, Pak? Luar biasa, beneran. Dikabar lagi ngaji, nggak lama lagi ngaji gitu, pada selang waktu berikutnya dikabarin Pak Kiai, istri Pak Kiai meninggal dunia. Sama, alhamdulillah, al-fatihah, begitu. Saya juga percaya Bapak kalau dikabarin istrinya mati pasti bersyukur kan? Tapi syukurnya beda gitu loh. Bapak kalau dikabarin Pak istrimu mati, sedih apa seneng? Bang, dikabarin istri mati, senang apa sedih Bang? Kebeneran. Bukan dari kemarin gitu kan. Beda Pak. Kalau kita kan ya karena udah ngancem kapan matinya kan, jelek jadinya. Kalau orang ma'rifat mah alhamdulillah Bu, kamu masuk surga duluan, tungguin Abah. Begitu cara berpikirnya. Saya ikhlas selama ini ibu dampingin saya, ngelayanin saya, takdim sama saya ikhlas. Semoga keikhlasan saya menjadi sebab ibu masuk surga duluan. Luar biasa. Itu cara berpikir orang ma'rifat itu begitu. Yang ada apa? As-sana'u, selalu memuji. Selalu memuji. Kalau kita kan enggak, kita itu keluar pujian kalau lagi seneng. Betul? Kalau lagi sedih, nggak ada pujian sama sekali. Malah kadang itu malah debat, protes. Ya Allah, begini amat ya. Mukadimahnya itu udah nggak enak Pak. Ya Allah, begini amat ya. Gua udah berusaha rajin, datang ke masjid,
rezeki malah seret, besok nggak ke masjid lagi, begitu jadinya, ngambek. Kalau Bang Jeber mah enggak, insya Allah tiap Kamis ke masjid. Itu levelnya beda. Nah di sini biar kita tahu Pak, kita itu di makom mana gitu loh. Ternyata makom ma'rifat belum ya? Atau jangan-jangan sudah ada ma'rifat di sini? Susah Pak, susah ya Allah. Ibu jangankan kehilangan anak, kehilangan duit 100.000 aja 3 bulan nggak hilang-hilang sedihnya. Ya Bu. Masya Allah, dibongkar-bongkar lagi lemari, kemana ini 100.000? Itu baru 100.000 udah gegernya luar biasa. Ya enggak, level ma'rifat jauh belum itu Pak. Yang berikutnya wahammuz zahid. Adapun keinginan terbesar orang-orang yang zahid. Zahid itu siapa? Orang yang bersifat zuhud. Zuhud itu bagaimana? Zuhud itu orang yang menghilangkan berlebih-lebihan di dalam harta duniawi, itu zuhud. Dia memang nyari harta tapi sekedarnya saja. Dia memang punya harta tapi hatinya enggak tergantung, enggak terikat dengan harta. Itu namanya zuhud. Walaupun hartanya banyak, tetap waktunya sholat, waktunya ke masjid, waktunya sholat, waktunya ngaji. Jadi harta yang sebanyak itu nggak ngaruh gitu loh Bu. Tetap ibadah malah makin rajin. Itu bagian dari zuhud. Nah, beda kan? Beda dengan orang yang belum zuhud. Itu beda. Kemarin sebelum punya mobil rajin ke masjid, jalannya jejek. Begitu punya mobil, udah nggak kenal masjid, jalannya udah mulai miring tuh. Iya. Berat sebelah kan? Ada kan orang model begitu Pak? Itu namanya hartanya itu nggak disimpan di tempatnya, tapi disimpan di hati. Hartanya disimpan di hati, disimpan di kepala. Sama ibu-ibu ngaji kayak begini, bawa sendal baru. Itu ada yang memang plong ikhlas, sendal ditaruh di luar di tempatnya. Ada loh orang ngaji sendal dibawa masuk sampai bahkan kalau dibawa masuk plastik kresek masih lumayan. Ada itu sendal dimasukin ke kepalanya. Ya ada loh ibu ngaji yang dipikirin sendal ini aman apa enggak. Itu kan namanya sendal dimasukin ke kepala. Malah kadang-kadang tuh sendal dibawa sholat kok Pak. Iya, betul Pak. Sendal dibawa sholat. Allah, isinya kepala itu sendal. Itu kan aneh itu level kita tuh begitu, betul? Kayaknya jauh banget ya. Masya Allah. Makanya kalau kita masih seperti itu, harta masuk ke dalam kepala kita, masuk ke hati kita, belum zuhud, belum zuhud. Zuhud itu punya harta tapi hatinya plong, nggak terikat dengan harta, santai orangnya mah. Nah, keinginan terbesar zuhud itu apa? Ad-du'a'u, yaitu memperbanyak doa. Dia rajin ibadah, dia rajin doa. Doa untuk apa? Untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, untuk kebaikan ibadahnya. Intinya orang zuhud itu masih dia sholat minta balasan surga, minta balasan pahala, minta dihindarkan dari siksa, minta dihindarkan dari bala musibah. Itu orang zuhud. Udah bagus Pak, tapi dia masih minta balasan kepada Allah. Beda dengan ma'rifat, orang arif tadi. Orang ma'rifat itu udah nggak pengen apa-apa Pak. Minta surga juga enggak, minta pahala juga enggak. Yang penting apa? Yang penting dia bisa memuji Allah dan Allah ridho, selesai. Ini tingkatan lebih tinggi. Jadi zuhud itu levelnya di bawah ma'rifat. Nah, kita itu di level mana? Ma'rifat apa zuhud? Oi, kita di level apa? Ma'rifat apa zuhud? Enggak, dua-duanya kan?
Ma'rifat kejauhan, zuhud juga masih jauh kemana-mana. Terus kita di level apa? Kita masih di level thalibul ilmi, masih belajar Makanya walaupun sedikit ilmu itu diamalkan, biar meningkat kualitas iman kita, meningkat kualitas hati dan pikiran kita. Jangan rajin ngaji tapi nggak ada yang diamalin buat koleksi doang ilmunya, atau buat debat orang kalau lagi ada debat. Janganlah. Kita kepengen meningkatkan kualitas iman. Makanya di sini Pak Bu, di dalam pilar agama Islam itu ada namanya Islam, ada namanya iman, ada namanya ihsan. Ihsan ini kita kejar. Terus lagi di dalam pilar agama ada namanya syariat, ada namanya torekot, ada namanya hakikat, ada namanya ma'rifat. Ada 4 pilar. Syariat itu apa? Syariat itu ibadah yang bersifat lahiriah, itu syariat. Bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar, syarat rukunnya haji, itu syariat fikih. Kalau digambarkan syariat itu, kalau digambarkan agama itu bulat, maka syariat itu baru kulit luarnya saja. Baru kulit luarnya saja. Di atas syariat, di dalamnya lagi itu ada namanya torekot. Torekot itu bagaimana mengatur perilaku hati dan pikiran kita ini sesuai dengan yang diinginkan Allah, membersihkan hati. Itu torekot. Seperti belajar torekot ini, belajar torekot, membersihkan hati, mengatur perilaku hati ini biar benar. Karena banyak sekali hati kita itu salah tapi nggak merasa bersalah. Itu sering terjadi. Nah, itu ilmu tarekat, itu lebih dalam lagi. Habis itu belajar hakikat. Hakikat kita lebih tahu lagi. Hakikat itu apa? Hakikat itu belajar mengetahui makna yang tersirat, bukan tersurat lagi, tapi yang tersirat. Seperti tadi kasus seorang kiai, anaknya meninggal dunia. Secara syariat harusnya sedih dong, betul? Secara syariat. Dan secara torekot harusnya dia mengucapkan innalillah, harusnya secara torekot. Tapi kalau dia udah masuk pada dunia hakikat, yang diucapkan bukan innalillah. Kenapa? Dia paham betul hakikat anak saya dimatikan itu bukan Allah benci sama anak saya, justru Allah sayang dengan anak saya, dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Jadi hakikatnya ini sebuah kebaikan. Ngapain saya sedih? Ini hakikatnya sebuah anugerah. Ngapain saya ngucapin innalillah? Harusnya diucapin Nah, itu namanya memahami hakikat, Pak. Setelah itu baru masuk ke makrifat. Oh, Nanti yang ada itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang ada tuh begitu. Nah, ini biar kita paham. Oh, ternyata kita baru di level kulit luarnya, yaitu syariat. Baru di situ. Nah, ini belajar akhlak, belajar tarekat pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Itu pun kadang-kadang beratnya luar biasa kok, Pak. Luar biasa. Makanya setiap ngaji dari rumah niat, ya Allah semoga hati saya dibersihkan. Begitu. Selanjutnya masih lanjutan tadi. Hammul arif rabbuhu li'anna hammal arifi rabbuhu. Karena sesungguhnya yang menjadi keinginan terbesar orang yang ma'rifat adalah rabbuhu, Tuhannya, yaitu ridho dari Allah. Enggak pengen pahala, enggak pengen surga, enggak, pokoknya pengen dapat ridho, itu aja. Wahammuz zahidi, adapun keinginan terbesar orang yang zuhud itu adalah nafsuhu, yaitu kemanfaatan bagi dirinya. Dia sholat biar dapat pahala, kan kembali ke dirinya. Dia sedekah biar dapat pahala, dapat balasan yang berlipat-lipat, ya kembali ke diri lagi. Itu masih pada level zahid, masih di bawahnya ma'rifat. Tapi masih lumayan, Bu, daripada ma'rifat enggak, zuhud juga masih lumayan di situ. Gimana?
Nah, itu latihannya di situ. Nah, makalah berikutnya yaitu makalah yang ke-14, wal maqalatur rabi'atu asyrah. Makalah atau nasihat yang ke-14 an ba'dil hukama, disampaikan oleh sebagian ulama ahlul hikmah. Ulama ahlul hikmah itu siapa? Yaitu ulama yang hatinya sudah bersih, udah jernih, semua yang disampaikan itu lillah, tujuannya untuk Allah, itu ahlul hikmah. Menyampaikan nasihat begini, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Man, siapa saja, tawahhama, yang berprasangka atau menduga, annalahu, sesungguhnya dia memiliki, atau annalahu, sesungguhnya baginya, bagi orang tersebut, waliyan, memiliki seorang pelindung, aula, yang lebih bisa melindungi, minallahi, daripada Allah. Orang kok beranggapan dia punya pelindung yang lebih hebat daripada Allah, qallat, maka itu bukti qallat, sedikit apanya, ma'rifatuhu, pengetahuan orang tersebut, billahi, dengan Allah sebagai Tuhannya. Maka ini penting, Pak, mengetahui Allah itu penting. Kalau cuman iman pada Allah, Allah yang mana, udah, nah, itu berarti ma'rifatnya nggak ada. Nah, orang itu kalau ma'rifatnya nggak ada, justru Allah hanya dijadikan simbol Tuhan saja, hanya dijadikan simbol Tuhan saja. Allah nggak pernah dilibatkan di dalam kehidupannya, Allah nggak pernah dilibatkan di dalam urusannya. Seringkali Allah ditinggalkan. Saya kasih contoh, ketika bapak ibu tiba-tiba tertimpa musibah, besok harus disiapkan uang 10 juta, sementara bapak nggak megang sepeser pun. Yang terlintas dalam pikiran bapak ibu apa? Jujur aja, jujur, gak usah mengada-ada. Yang terlintas dalam pikiran bapak ibu apa langsung? Biasanya nih, 1, cari pinjaman. 2, gadein ya, pinjaman, gadein. Ini jujur namanya, gadein. Terus apa lagi? Datengin dukun, iya enggak? nyari pesugihan, betul enggak? Nah, ini fakta loh, Pak. Saat bapak tertimpa musibah, bapak malah tidak ingat sama Allah. Betul? Enggak ingat Allah. Reaksi pertama, reaksi spontan tuh yang diingat tadi, pinjam siapa lagi nih, tuh kan? Kalau nggak begitu, duh, kalau pinjem udah mentok deh, udah deh BPKB gedein. Allah itu nggak terbawa, Allah ditinggalkan. Allah itu hanya sebagai simbol yang disebut kalau pas sholat gitu doang. Harusnya nih Pak, kalau orang punya kemakrifatan, kenal Allah betul, kenal Allah dengan baik, begitu dia dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ambil wudhu, bapak sholat 2 rakaat, mohon di situ, ya Allah, besok harus nyiapin 10 juta, saya nggak punya, ya Allah, berikan pertolonganmu. Nanti kalau itu bapak ibu lakukan dengan serius, Allah tolong, nggak pakai ngutang. Serius Pak. Sebab kenapa? Allah itu mengabulkan apa yang diprasangkakan oleh hambanya. Kalau tadi ibu langsung prasangkanya, aduh, pinjem siapa nih, makanya terjadi minjem. Duh, ngutang siapa nih, makanya terjadi adalah ngutang. Kalau bapak langsung berpikir, jual apa lagi nih, makanya terjadi ya jual, sampai rumah kejual. Itu yang dikabulkan Allah tuh yang ada disangkakan pikiran kita. Tapi begitu bapak ambil wudhu, bapak nangis di situ, ya Allah, saya nggak punya daya, nggak punya upaya, besok harus nyiapin uang segini, saya pasrah kepadamu ya Allah, berikan solusi terbaiknya bagaimana. Nanti Allah bimbing tuh, kamu kesini, kamu silaturahmi, dibimbing.
ketemu Pak, solusi terbaiknya ketemu, bahkan nggak perlu ngutang, nggak perlu jual rumah. Percaya nggak? Caranya bagaimana? Hadirkan selalu Allah. Allah lah maha pelindung, maha penguasa, maha penolong, bukan BPKB. Pelindung kita bukan BP, penolong kita bukan saudara yang kaya raya, bukan. Ini yang kita tanamkan nih ke dalam hati kita. Maka kafa billahi syahida, kafa billahi nasira, kafa billahi waliya, dan seterusnya. Cukuplah Allah menjadi saksi, cukuplah Allah menjadi penolong, cukuplah Allah menjadi pelindung. Ini jangan sekedar diucapkan, diresapi dan dipraktekkan. Kalau bapak begitu ada musibah langsungnya terpikir ngutang si anu aja, berarti bapak menganggap si anu lebih hebat daripada. Nah ini bahayanya. Kalau orang kok seperti itu, jelas dia nggak kenal Tuhannya seperti apa. Nah, Allah tuh maha kaya kok, malah minta tolong kepada orang yang nggak kaya. Ini kan aneh. Hadirkan Allah, nanti dengan begitu semua urusan beres. Amin ya rabbal. Semoga berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.